Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca dan memahami kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, kitab yang menjelaskan bagaimana metode seorang santri harusnya ia belajar. Kitab merupakan karangan dari Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang kemarin. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Hayatul qalbi ilmun faghtanimhu. Bermula hidupnya hati itu adalah ilmu, faghtanimhu. Maka pergunakanlah hati itu dengan banyak mengingat ilmu, banyak menghafal ilmu. Wa mautul qalbi jahlun fajtanibhu. Dan matinya hati seseorang itu adalah kebodohan. Fajtanibhu, maka hindarkanlah diri dari hati yang bodoh seperti ini. Wa ansyadani ustadzuna, dan telah membacakan syair kepadaku oleh guru kami, yaitu Syekhul Islam Burhanuddin rahmatullahi alaihi, sya'ran, yaitu akan syair yang ia bacakan kepadaku itu, dzal ilmu a'la ritbatan fil maratibi wa min dunihi izzul ula fil mawakibi. Inilah ilmu yang tingkatan ilmu itu adalah tingkatan yang paling tinggi, dan di bawahnya ilmu itu adalah kemuliaan yang tinggi, fil mawakibi, yaitu di dalam jamaah-jamaah. Jadi dalam perkumpulan orang itu ada orang-orang yang tinggi kemuliaannya, tetapi itu masih di bawah tingkatan ilmu yang mempunyai tingkatan yang paling tinggi. Fadl ilmi yabqa izzuhum mutadha'ifan wa dzul jahli ba'dal mauti fit taraibi. Maka orang yang mempunyai ilmu itu tetaplah kemuliaannya berlipat-lipat, sedangkan orang bodoh itu setelah mati ia hanya dilupakan, ia berada di bawah tanah. Fahayhatu la yarju madahu Fahayhatu la yarju madahu man irtaqa ruqya waliyil malik waliyil kataibi. Maka jauhlah, tidak mengharapkan akan puncaknya dari orang yang naik, orang yang tinggi dengan ketinggian wali kerajaan dan wali kataibi. Kataibi ini apa artinya nih? Para tentara nih. Gimana maksudnya ini? Maka jauhlah. Jadi ini fahayhat ini ada fa'ilnya man ini. Begitu juga yarju ini. Fa'ilnya juga man, berarti tanazuk dia di sini. Sa'umli alaikum ba'da ma fihi fa'asma'u fiya hasrin an dhikri kullal manaqibi. Aku akan diktekan kepada kalian akan sebagian daripada apa yang ada pada ilmu itu, maka dengarkanlah dengan seksama. Padaku itu keterbatasan daripada menyebutkan kullal manaqibi, akan semua kelebihan-kelebihan ilmu. Jadi ilmu itu banyak kelebihannya.
Sampai-sampai beliau ini lemah untuk menyebutkan semua kelebihan-kelebihan ilmu. Huwa nuru kullun nuri yahdi anil ama wadal jahli marrad dahri bainal giyahib. Dialah ilmu itu cahaya, yang setiap cahaya itu bisa menunjukkan kepada orang yang buta, dan orang yang bodoh itu sepanjang masa berada di antara kegelapan. Huwa zirwat syamma tahmi min man iltaja ilaiha wa yamshi amina fin nawaibi. Dialah ilmu itu puncak paling tinggi yang menjaga orang yang mau berlindung ilaiha kepadanya. Wa yamshi amina fin nawaibi. Orang itu bisa berjalan dalam keadaan aman pada ujian-ujian. Bihi yantaji wan nasu fi ghaflatihim bihi yartaji warruhu bainat taraibi. Dengan ilmu itu selamatlah, dan orang-orang berada pada kelalaian mereka. Dengan ilmu selamatlah ia, dan ruh itu bainat taraibi, berada di antara tulang belulangnya. Bihi yashfa'ul insanu man raha 'asiya ila darkin nirani syarril awaqibi. Dengan ilmu itu seseorang bisa memberikan syafaat orang yang sepantasnya sudah masuk neraka, ia masuk ke dalam neraka syarril awaqibi, seburuk-buruk akibat. Jadi ingat, seorang yang mempunyai ilmu itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang sudah berhak masuk ke neraka. Faman ramahu ramal ma'aribi kullaha wa man hajahu qad haja kullal matalibi. Maka siapa orang yang ingin semua cita-citanya seluruhnya, wa man hajahu, dan siapa yang orang yang telah meliputi atau mendapatkan ilmu itu, maka ia telah mendapatkan semua apa yang dicita-citakannya. Huwal mansabu al-ali ya sahibal hija idza niltahu hawin bifautil manasibi. Dialah ilmu itu pangkat yang tinggi. Mempunyai ilmu itu adalah pangkat yang tinggi, wahai orang yang mempunyai akal. Apabila engkau sudah mendapatkan ilmu itu, maka anggaplah remeh selain bifutil manasibi, dengan engkau tidak mendapatkan pangkat-pangkat dunia. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, pangkat-pangkat dunia itu bisa tidak kita dapatkan, karena kita sudah mendapatkan pangkat yang paling tinggi, yaitu ilmu. Fa inna fataka dunya wa tibu na'imiha faghammid fa innal ilma khairul mawahibi. Maka sungguh keluputanmu dari dunia dan kebagusan daripada nikmat-nikmat dunia itu tidak mengapa, maka pejamkanlah matamu. Maka sungguh ilmu itu sebaik-baik pemberian. Waqila fi hadzal ma'na, dan dikatakan pada makna ini, idza ma'tazza du ilmin bi ilmin fa ilmul fiqhi ula bi'tizari. Apabila orang yang mempunyai ilmu itu bisa berbangga, maka ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama untuk ia berbangga. Artinya jenis ilmu itu banyak, tetapi yang paling banyak kita berhak untuk bangga, itu di sini dikatakan ilmu fikih. Fakam tayyibin yafuhu wala kamiski wa kam tairin yatiru wala kabadi. Maka betapa banyak wewangian yang memancar wanginya itu, aromanya semerbak, wala kamiski, tetapi tidak ada harumnya seperti bau misik. Dan betapa banyak burung yang bisa terbang, tetapi tidak seperti, namun tidak ada burung itu seperti elang. Mungkin kecepatannya terbang, mungkin kekuatannya terbang, mungkin. Karena tidak ada, dia adalah puncak rantai binatang yang
bisa terbang. Tidak ada yang memangsanya gitu. Wa unsyidtu aidan li ba'dihim, dan aku dibacakan juga sebuah syair karangan yang lain. Al-fiqhu am basu kulli syai'in anta dakhiruhu man yadrusil ilma lam tadrus mafakhiruhu. Bermula ilmu fikih itu adalah sebagus-bagus segala sesuatu yang engkau kumpulkan, yang engkau cari, yang engkau tuntut ilmunya. Siapa orang yang belajar akan satu ilmu, tidak akan hilanglah kebanggaannya. Faksib li nafsika ma asbahta tujhiluhu fa awalul ilmi iqbalun wa akhiruhu. Usahakanlah dirimu untuk engkau menjadi orang yang apapun yang engkau tidak tahu, agar engkau cari ilmunya. Jadi maksudnya apa yang kita bodoh di satu ilmu itu, maka seharusnya kita mempelajarinya agar kita tahu. Maka awal daripada ilmu itu adalah iqbalun, itu kebahagiaan, wa akhiruhu, dan akhirnya mencari ilmu itu adalah kebahagiaan. Jadi awal maupun akhirnya adalah kebahagiaan. Wa kafa bilazzatil ilmi, dan cukuplah. Ini bak ziyadah nih, fa'ilnya lazah ini, fa'il dari kafa, tetapi ada huruf jar di sini. Cukuplah oleh kelezatan ilmu wal fikhi, dan kelezatan ilmu fikih, wal fahmi, dan kelezatan pemahaman. Da'iyan, sebagai pendorong, wa ba'izan, sebagai motivasi, lil aqili, bagi orang yang berakal, ala tahsilil ilmi, di atas untuk mendapatkan ilmu. Wa qad yatawalladul kaslu min kasratil balgham, sungguh dilahirkan pemalas itu, artinya rasa malas itu lahir dari banyaknya lendir atau dari banyaknya dahak, warutubat, dan karena banyaknya lendir, wa tariqu taqlilihi, dan cara untuk mengurangi dahak dan lendir itu taqlilu ta'ami, yaitu menyedikitkan makan. Saya juga tidak tahu kenapa lendir dan dahak itu bisa mempengaruhi akal seseorang, atau kerajinan dan kemalasan seseorang terpengaruh oleh dahak. Qila, dikatakan orang, ittafaqa sab'una tabiban ala anna nisyana min kasratil balgham. Sepakatlah 70 orang dokter bahwasanya lupa itu berasal dari banyaknya dahak. Nah, ini kan nih, dahak itu mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Wa kasratul balgham atau balgham, dan terlalu banyak dahak itu min kasrati syurbil ma'i, dan banyak dahak itu berasal dari terlalu banyak minum. Wa kasratu syurbil ma'i min kasratil akli, dan banyak minum itu berasal dari banyak makan. Wal khubzu al yabisu yaqta'ul balgham, dan roti kering itu bisa memutuskan atau bisa menyedikitkan dahak. Wa kadza akluz zabibi ala riqi, begitu juga memakan anggur kering ketika lapar bisa menghilangkan dahak. Wala yuksiru minhu, dan tiada seseorang yang makan itu terlalu banyak, memperbanyaknya, hatta la yahtaja ila syurbil ma'i fayazidal balgham, atau fayazidul balgham, mungkin sudah hilang pengaruh hatta di sini. Nah, hingga tidak butuhlah seseorang itu kepada minum, fayazidul balgham, maka bertambahlah olah dahaknya. Wasiwaku, dan bersiwak itu yuqallilul balgham, menyedikitkan dahak. Wa yazidul hifza wal fasahata, dan siwak itu menambahkan hafalan seseorang dan memperfasih lidahnya. Fa innahu sunnatun saniyatun, maka sungguh siwak itu adalah kebiasaan yang luhur, kebiasaan sunnah yang tinggi, sunnah yang mulia, tazidu fi thawabis salah, yang menambahkan pahala salat. Jadi kalau kita salat menggunakan siwak itu menambah pahala. Bahkan dikatakan satu salat sunnah dengan siwak itu lebih baik daripada 70 salat sunnah yang lain. Wa qira'at
til Quran dan memperbanyak pahala di dalam membaca Quran. Wa kadzal qai'u, begitu juga muntah, yuqallilul balgham, memuntahkan apa yang ada dalam perut kita itu menyedikitkan dahak. Nah, ini juga saya tidak mengerti. Kenapa muntah? Kan muntah itu biasanya muncul karena penyakit kan. Warutubat, dan menyedikitkan lendir. Muntah itu menyedikitkan dahak dan lendir. Wa tariqu taqlilul akli at-ta'ammulu fi manafi'i qillatil akli. Dan cara untuk menyedikitkan makan adalah berpikir pada manfaat sedikit makan itu. Nah, itulah cara untuk menyedikitkan makan. Kita pikirkan kalau terlalu banyak makan itu akan begini-begini. Nah, dan ketika sedikit makan, efek bagusnya seperti ini. Wahia, dan dia efek bagus dari sedikit makan itu as-sihah, yaitu terjaganya kesehatan, wal ifah, terbebas dari dosa, wal isar, dan mengutamakan orang lain. Sedikit makan dan sisa makanannya itu bisa disedekahkan. Waqila fihi syai'un, dan dikatakan orang padanya itu sebah sair, akan sair. Fa'arun summa arun, maka aiblah kemudian aib. Syaqa'ul mar'i, itu penderitaan seseorang, min ajli ta'ami, itu disebabkan karena banyak makan. Wa 'anin nabi alaihi salam annahu qala, dan dari Nabi beliau berkata, salah satu yubghiduhumullahu min ghairi jurmin, 3 perkara yang Allah murkai, padahal 3 perkara itu tidak dosa lah, maksudnya ini bukan kesalahan. Apa itu yang Allah benci? Al-akulu, yaitu banyak makan, wal bakhilu, terlalu pelit, wal mutakabbir, dan orang yang sombong. Karena sombong itu pakaiannya Allah, tidak boleh orang memakainya. Wa ta'ammal fi madarri kasratil akli, dan pikirkanlah pada bahaya daripada banyak makan. Wahia, dan dia bahayanya itu adalah al-amradu, yaitu penyakit-penyakit, wa karalatul tabi'i, dan tumpulnya sifat manusia atau tumpulnya tabiat lah gitu. Wakila al-bitnatu tuzhibul fitnatu, perut kenyang itu menghilangkan kecerdasan. Hokia, dihikayatkan anil Jalinus, seorang dokter dan filsuf Yunani, itu nama Jalinus. Anahu qala, bahwa beliau berkata, ar-rumanu naf'un kulluh, buah delima itu bermanfaat semuanya, mungkin biji-bijinya, dagingnya, kulitnya. Was-samaku dararun kulluh, dan ikan itu berbahaya semuanya juga. Wa qalilus samaki khairun min katsirir rumani, dan sedikit ikan itu lebih baik daripada banyak buah delima. Nah, ini apa maksudnya ini ya? Buah roman itu, delima itu semuanya baik, dan ikan itu bahaya semuanya. Ini sama-sama bahaya. Sedikit ikan itu lebih baik daripada banyak buah delima. Apa maksudnya ya? Wafihi aidan, dan padanya juga, pada Jalinus ini berkata, itlaful mal. Wafihi, dan pada banyak makan itu itlaful mali. Oh, ini bukan pada Jalinus kayaknya ini. Atau siapa ini? Dan padanya juga itu banyak makan itu, maksudnya ini itlaful mali, menghilangkan harta, terlalu boros jadinya. Wala aklu fawqa syub'i dararun mahaddun, dan banyak makan itu dan banyak makan di atas terlalu kenyang. Nah, artinya makan terlalu kenyang itu adalah bahaya yang inti daripada kebahayaan. Wa yastahiqu bihil iqaba wa daral akhirah, dan berhaklah dengan banyak makan itu akan hukuman. Jadi itu akan karena dibenci Allah, maka kita akan dihukum dan mendapatkan siksaan di akhirat.
Wal akulu baghidan fil qulubi, dan banyak makan itu dibenci pada hati-hati manusia. Atariqu taqlilil akli, dan cara metode untuk menyedikitkan makan, ayakulat al-at'imata dasimah. Itu cara untuk menyedikitkan makan, hendaknya ia memakan makanan yang punya kuah. Wa yaqdim wa yuqaddima wa yuqaddima fil akli al-altaf wal asya. Hendaknya ia mendahulukan makan-makan yang paling altaf, yang paling lembut, wal asha, dan yang paling diinginkan. Nah, mungkin kalau ada makanan yang paling diinginkan, hendaknya makan terakhir. Gimana maksudnya? Wala ya'kula ma'al ja'i, tiada ia makan seseorang bersama orang yang lapar. Illa idza kana lahu gharadun, kecuali apabila ia bisa makan banyak, maksudnya ini kecuali ia bisa makan banyak jika ada gharadun sahihun, tujuan yang sahih. Alhamdulillah. Apabila banyak makannya itu ada tujuan yang sahih, bi an yataqawwa bihi 'ala siyami was salati. Itu niatnya misalnya untuk menguatkan dirinya untuk berpuasa, untuk sholat, wal a'mal syaqqah, dan wal a'mal syaqqah falahu dzalik. Nah, jadi kalau ada niatnya untuk bisa beribadah panjang lah gitu, kuat untuk beribadah, maka makan banyak itu boleh. Nah, selesai pasal ini, cukup panjang babnya ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Semoga bisa diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.